Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afasmi dengan NIM 19-446050-PT 08304 kelompok 22 dengan asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution. Saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 penanaman dan pemupukan. Pendahuluan, pengertian penanaman. Penanaman merupakan kegiatan menanam benih atau bibit pada lahan yang tersedia, menurut Harnell 2012. Pengertian pupuk dan pemupukan. Pupuk merupakan nutrien untuk menggantikan unsur hara dalam tanah sehingga produksi tanaman dapat meningkat dengan kondisi lingkungan optimal, menurut Fatihah 2019. Pemupukan merupakan kegiatan memberikan pupuk untuk menambah persediaan unsur hara sesuai kebutuhan tanaman sehingga dapat meningkatkan produksi dan mutu tanaman, menurut Andayani dan Sarido 2013. Fungsi pemupukan. Pemupukan berfungsi menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang belum tersedia di media tanam, menurut Susanti 2021. Tujuan mini project yaitu mengetahui cara pemeliharaan tanaman dari penanaman berupa persiapan lahan, transplantasi, penyiangan, pendangiran, penyulaman, dan pengairan, pemupukan, dan pemanenan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cetok, pot, gelas ukur, penggaris, botol selang semprotan, alat tulis, kamera, air cucian beras, tanah, air, biji jagung, atau ziamais. Kegiatan praktikum. Profil tanaman. Tanaman yang digunakan yaitu jagung atau ziamais. Jagung merupakan rumputan yang seluruh bagian tanaman dapat digunakan sebagai pakan dan pangan. Klasifikasi dan sistematika tanaman jagung yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Graminae, famili Graminaceae, genus Zea, spesies Zeames L. atau Lin. Media penanaman. Media tanam yang digunakan yaitu tanah. Tanah diisikan ke dalam pot berukuran 17 x 17 cm sebanyak 3/4 bagian. Penanaman. Penanaman dilakukan setelah pengolahan dan pengisian tanah ke dalam pot. Tanah dilubangi sedalam 1 sampai dengan 3 cm sebagai tempat pembenaman biji. Biji ditutup kembali dengan tanah tanpa pemadatan. Pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan berupa pengairan dan penyiangan. Penyiraman dilakukan setiap hari hingga tanah basah. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu setelahnya. Peletakan dilakukan di tempat tidak terlalu terik sinar matahari. Pemberian rongga udara tanah dilakukan ketika air mulai lama terserap. Pemberian rongga udara tanah dilakukan dari bawah lubang pot tempat keluar air. Penyiangan mekanis dilakukan dengan pencabutan tanaman lain dalam pot dengan tangan. Pengukuran parameter. Pengukuran parameter yang dilakukan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanaman ke ujung tanaman secara tegak lurus. Jumlah daun diukur untuk daun yang terbuka secara penuh. Luas daun diukur dari hasil setelah perkalian panjang dan lebar rata daun. Pengukuran dan pencatatan dilakukan secara teliti setiap satu minggu sekali. Pemupukan. Pemupukan dilakukan pada minggu kedua setelah penanaman. Pemupukan dilakukan dengan metode top dress placement atau pemberian pupuk pada permukaan tanah sekitar tanaman dalam setiap pot. Pemupukan air cucian beras dibedakan menjadi 2 perlakuan berdasar dosis, yaitu P1 sebanyak 34 mili dan P2 sebanyak 20,4 mili.
Pemanenan. Pemanenan dilakukan pada minggu keempat setelah penanaman. Pemanenan dilakukan dengan pengambilan tanaman secara utuh dan pembersihan akar dari tanah. Pengambilan tanaman dilakukan dengan penggulingan pot dengan menyisihkan tanah secara bertahap. Pembersihan akar dilakukan dengan penyemprotan air. Tanaman Zeamais memiliki akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu akar adventif, akar seminal, dan akar penyangga, sehingga tidak terdapat nodul. Berikut hasil dan pembahasan. Tabel pertumbuhan tanaman Zeamais pada perlakuan dosis pemupukan. Pembahasan hasil. Pertumbuhan tanaman Zeamais setelah pemupukan pada P2 mengalami percepatan daripada sebelum pemupukan. Hal tersebut dapat terlihat dengan pertambahan tinggi minggu 1 ke minggu 2 lebih rendah daripada pertambahan tinggi minggu 2 ke minggu 3. Sementara pertumbuhan tanaman Zeamais setelah pemupukan pada P2 P1 tidak mengalami percepatan daripada sebelum pemupukan. Hal tersebut dapat terlihat dengan pertambahan tinggi minggu 1 ke minggu 2 lebih tinggi daripada pertambahan minggu 2 ke minggu 3. Pertumbuhan tanaman Zeamais pada P1 dan P2 sebelum pemanenan mengalami pertambahan tinggi yang relatif rendah daripada setelah pemupukan. Pertumbuhan tanaman Zeamais berupa jumlah dan luas daun pada P1 dan P2 selama pemeliharaan relatif stabil. Pembahasan pemupukan. Pupuk yang digunakan yaitu air cucian beras. Air cucian beras atau air lari merupakan air yang diperoleh dari proses pencucian beras tanpa penambahan bahan lain. Air cucian beras termasuk ke dalam jenis pupuk organik karena berasal dari sisa makhluk hidup. Metode pemberian pupuk yang digunakan yaitu top dress placement. Top atau side dress placement merupakan pemupukan di atas permukaan tanah sekitar tanaman tumbuh. Menurut Gaisani 2014, pemupukan dilakukan pada minggu kedua setelah penanaman. Irwanto 2019 menyatakan bahwa pengaplikasian air cucian beras atau pupuk organik cair diberikan pada tanaman berumur 2, 4, dan 6 minggu setelah penanaman dengan penyiraman langsung ke media tanam sesuai perlakuan. Air lari memiliki kandungan nutrisi yang berlimpah, yaitu karbohidrat atau pati 85-90%, lemak, protein, gluten, selulosa, hemiselulosa, gula, dan vitamin. Wulandari DKK 2019 menyatakan bahwa air cucian beras mengandung N sebanyak 0,015%, P 16,306%, K 0,02%, Ca 2,944%, Mg 14,252%, S 0,027%, Fe 0,0427%, dan vitamin B 1 0,043%. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tanaman. Irwanto 2019 menyatakan bahwa pemberian air cucian beras berpengaruh nyata terhadap produksi jagung manis. Nutrisi berupa nitrogen berperan dalam pembentukan protoplasma. Nitrogen berperan dalam penyusunan asam amino, protein, dan klorofil menurut Pernitiani dan kawan-kawan 2018. Fosfor berperan dalam pengembangan
perkembangan akar dan inisiasi bunga. Fosfor berperan dalam pembentukan asam nukleat, DNA dan RNA, pembelahan sel, serta pembantu proses asimilasi dan respirasi pada pertumbuhan awal bibit tanaman, menurut Naibaho 2019. Kalium berperan dalam ketahanan perlawanan penyakit tertentu. Kalium berperan dalam penebalan dinding sel tanaman, lignifikasi jaringan sklerenchyme, dan peningkatan kandungan gula tanaman jagung manis, menurut Bahtiar dan kawan-kawan 2016. Kalsium berperan dalam penguatan dinding sel sehingga tanaman relatif tahan terhadap cendawan dan bakteri, serta pembelahan sel di meristem dan aktivator berbagai enzim. Menurut Sari dan kawan-kawan 2013, kalsium berperan dalam pembentukan struktur sel, dinding dan membran sel, pembelahan sel baru, pengambilan kation akar, serta kofaktor beberapa enzim, menurut Munawar 2011. Magnesium dan kalium berperan dalam penyusunan klorofil dan aktivator berbagai enzim untuk fotosintesis respirasi, serta pembentukan RNA dan DNA, menurut Leo dan kawan-kawan 2014. Sulfur berperan dalam sistem asam amino, sistein, sistein, dan metionin untuk pembentukan protein, serta perkembangan bentuk akar dan anakan, menurut Karo 2018. Besi berperan dalam penyusunan klorofil, protein, enzim, perkembangan kloroplas, serta transfer elektron untuk proses metabolisme. Vitamin B1 berperan dalam perubahan karbohidrat menjadi energi pertumbuhan di dalam tanaman, menurut Samaha 2015. Produktivitas dan pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu genetik dan lingkungan. Lubis DKK 2015 menyatakan bahwa pengolahan tanah berfungsi memperbaiki sifat fisik, chemis, dan biologis tanah, serta memberikan kondisi tempat tumbuh yang optimal untuk penanaman bibit. Nursanti dan Fajrani 2016 mengatakan bahwa pertumbuhan tanaman di tempat terang atau terkena matahari secara langsung memiliki batang kuat, tegak, serta daun berwarna hijau segar. Febriono DKK 2017 menyatakan bahwa pencahayaan dan penyiraman sesuai kebutuhan menjadi pendukung pertumbuhan tanaman. Darmawan 2016 menyatakan bahwa penyiangan berfungsi mengurangi resiko penurunan produktivitas tanaman akibat persaingan gulma. Faktor genetik berpengaruh terhadap adaptasi suatu tanaman pada lingkungan, menurut Arif dan Purnamaningsih 2021. Nilai produksi jagung yang rendah dapat disebabkan oleh penggunaan benih yang kurang bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemupukan air cucian beras dengan dosis yang tepat telah meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jagung atau ziames berupa tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman selain nutrien atau pemupukan yaitu genetik, suhu, air, kelembaban, oksigen, cahaya, parasit, media tanam, dan persaingan. Penanaman dengan biji menghasilkan tanaman dengan akar yang lebih kuat ketika dilakukan pemanenan. Pemeliharaan tanaman terdiri dari pendangiran, pengairan, penyiangan, dan penyulaman. Pendangiran dapat menggemburkan tanah kembali, peredaran udara dan air di dalam tanah lebih sempurna, mengurangi penguapan air dalam tanah, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Pengairan dapat memenuhi kebutuhan air tanpa membusukkan tanaman. Penyiangan dapat mencegah penurunan produktivitas tanaman akibat persaingan gulma.
Berikut daftar pustaka yang digunakan. Berikut lampiran yang saya gunakan dengan referensi Irwanto 2019. Perhitungan plot menurut Irwanto 2019, yaitu panjang 100 dibagi 4 tanaman hingga didapatkan 25 cm. Lebar 100 dibagi 4 tanaman sehingga menghasilkan 25 cm. Sehingga media tanam satu tanaman setara 25 kali 25 cm. Pupuk P1 setara dengan 200 bagi 4 tanaman atau sama dengan 50 mili. Pupuk P2 setara 120 bagi 4 sehingga dihasilkan 30 mili. Sehingga sudah diketahui pemupukan satu tanaman tersebut. Pot praktikan yang digunakan panjang 17 cm, lebar 17 cm. Pupuk P1 setara dengan 50 dibagi 25 kali 17 sama dengan 34 mili. Pupuk P2 30 setara dengan 30 dibagi 25 kali 17 sama dengan 20,4 mili. Berikut footage video kegiatan mini project yang saya lakukan di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.